Di bawah langit biru yang membentang luas di atas Teluk Oman, di atas permukaan airnya yang sekilas tampak damai, sebuah konflik jenis baru tengah berlangsung. Sebuah perang yang tidak diumumkan, tanpa suara ledakan, tanpa jejak asap di cakrawala. Mari kita lupakan sejenak bayangan perang konvensional, karena di sini, di jalur pelayaran paling krusial di dunia, sedang terjadi sebuah pertarungan senyap. Selamat datang di panggung perang bayangan, sebuah adu tatap yang intens antara dua kekuatan global, di mana yang pertama berkedip, dialah yang kalah. Kalimat ini, rekan-rekan sekalian, bukan lagi sekedar sebuah kutipan filosofis. Ini adalah doktrin, sebuah cetak biru dari realitas konflik di abad ke-21. Coba kita bayangkan sejenak. Sebuah negara adidaya bisa saja dibuat bertekuk lutut, bukan karena invasi militer, tapi karena aliran data perbankannya dibekukan dalam hitungan detik. Atau sebuah kota metropolitan bisa lumpuh total karena jaringan listriknya dipadamkan oleh sebaris kode berbahaya. Di era ini, informasi telah berevolusi. Ia bukan lagi sekedar alat pendukung strategi. Informasi itu sendiri adalah amunisi utamanya. Dan medan perangnya ada di mana-mana, tersembunyi di balik lautan data yang kita arungi setiap hari. Bagi sebagian besar dari kita, Teluk Oman adalah arteri utama perekonomian global. Sebuah koridor maritim di mana tanker-tanker raksasa mengalirkan energi yang menjadi darah bagi peradaban modern. Namun, jika kita melihat lebih dekat, di balik layar perdagangan yang sibuk itu, Teluk Oman sejatinya adalah sebuah papan catur geopolitik yang sangat tegang. Di satu sisi, Amerika Serikat, sang raksasa global, bergerak dengan penuh percaya diri, memproyeksikan kekuatan militernya yang tak tertandingi. Dan di sisi lain, Iran, sang tuan rumah, mengawasi setiap gerak-gerik sang raksasa dengan mata elang yang tak pernah terlelap. Ini jauh lebih dalam dari sekedar pengawasan rutin. Ini adalah sebuah tarian psikologis yang rumit, sebuah perebutan dominasi narasi di panggung dunia. Untuk benar-benar memahami permainan catur yang kompleks ini, kita harus memulai dengan bidak terbesar di atas papan, sang pemain utama dari kubu Amerika. Sebuah simbol kekuatan yang dirancang untuk mengintimidasi, sebuah benteng yang seolah mustahil untuk ditaklukkan. Tapi seperti yang akan kita bedah bersama, setiap raksasa, betapapun kuatnya, seringkali memiliki satu titik lemah yang tak terduga, sebuah jejak yang tak bisa ia sembunyikan. Inilah dia, USS Abraham Lincoln, CVN-72, sebuah mahakarya rekayasa militer seberat 100.000 ton. Ini bukan sekedar sebuah kapal perang, ini adalah sebuah kota berdaulat yang mengapung di lautan. Sebuah pangkalan udara bergerak yang ditenagai oleh 2 reaktor nuklir, mampu beroperasi selama puluhan tahun tanpa perlu mengisi bahan bakar. Namun, di perairan Teluk Oman yang relatif sempit dan ramai, kekuatannya yang luar biasa itu justru menjadi sebuah ironi. Ia terlalu besar untuk bersembunyi. Ia adalah sebuah target raksasa yang selalu berada di bawah sorotan. Jadi muncullah pertanyaan bernilai miliaran dolar, bagaimana cara Anda melacak sesuatu yang telah menghabiskan dana tak terhingga justru agar tidak bisa dilacak? Gugus tugas kapal induk seperti ini bukan hanya sekedar kapal induk itu sendiri. Ia dikelilingi oleh lapisan-lapisan pertahanan yang nyaris tak tertembus. Ada kapal-kapal perusak berpeluru kendali, kapal selam pemburu, dan yang terpenting, sebuah payung peperangan elektronik canggih yang dirancang untuk membuatnya lenyap dari layar radar musuh. Jadi bagaimana mungkin keberadaannya bisa terus-menerus terdeteksi? Nah, disinilah letak kejeniusan para analis intelijen modern. Mereka sadar betul bahwa mencoba melacak kapal induk secara langsung adalah sebuah misi yang nyaris mustahil, bahkan bisa dibilang bodoh. Jadi, mereka melakukan hal yang cerdas. Mereka mengabaikan sang raksasa itu sendiri, sebaliknya, mereka justru fokus pada remah-remah roti digital yang ditinggalkannya tanpa sengaja. Setiap suku cadang yang dipesan, setiap personel yang perlu diterbangkan, setiap kebutuhan logistik yang harus dipenuhi, semuanya meninggalkan jejak elektronik. Dan di dunia yang serba terhubung ini, tidak ada jejak yang benar-benar bisa dihapus. Seni inilah yang dikenal sebagai OCSINT atau Intelijen Sumber Terbuka, sebuah disiplin ilmu yang mengubah data publik yang sering kita anggap remeh, seperti data penerbangan komersial yang bisa kita lihat di aplikasi ponsel, citra satelit yang bisa dibeli secara online, atau bahkan unggahan media sosial, menjadi kepingan-kepingan puzzle intelijen yang sangat strategis. Di tangan yang tepat, informasi yang tersedia untuk kita semua ini bisa membongkar rahasia militer yang paling dijaga ketat di dunia. Dan inilah kuncinya. Bukan jet tempur siluman F-35 yang canggih, bukan pula helikopter serang Apache. Ternyata, tumit Achilles dari armada bernilai puluhan miliar dolar ini adalah sebuah pesawat angkut logistik yang relatif sederhana, CMV-22B Osprey. Mengapa? Karena begini,
Jet tempur dirancang untuk menjadi hantu elektronik, terbang tanpa meninggalkan jejak. Tapi pesawat logistik, misinya berbeda. Ia harus membawa surat, suku cadang, dan personel. Seringkali, ia harus terbang di koridor udara sipil, menyalakan transpondernya agar bisa dilihat oleh menara kontrol lalu lintas udara. Ia adalah jembatan vital, namun rentang, yang menghubungkan benteng terapung di lautan dengan dunia luar. Para analis OSINT seperti pengguna Twitter @menshosint bekerja layaknya detektif digital di era modern. Bayangkan prosesnya. Mereka melihat sebuah titik di radar penerbangan publik. Sebuah Osprey dengan nomor registrasi 169453 terbang dari sebuah pangkalan logistik di Duqm M, Oman, menuju ke tengah lautan, lalu lenyap dari radar. Beberapa jam kemudian, pesawat yang sama muncul lagi, terbang dari arah lautan, dan kembali mendarat di Duqm M. Satu penerbangan mungkin hanya anomali, tapi ketika pola ini terjadi berulang kali, hari demi hari, para analis ini bisa mulai menarik garis-garis imajiner di peta. Garis-garis itu akhirnya akan membentuk sebuah area operasi yang jelas. Lingkaran di peta itu pun semakin menyempit, dan tepat di tengah-tengahnya, disitulah sang raksasa bersembunyi. Sekarang mari kita putar sudut pandang kita 180 derajat. Jika Amerika adalah tamu agung yang datang dengan kekuatan luar biasa, maka Iran adalah sang tuan rumah yang telah memasang kamera pengawas di setiap sudut rumahnya. Mereka tahu betul, mereka tidak bisa menandingi kekuatan Amerika secara simetris. Jadi, mereka memilih untuk memainkan permainan yang sama sekali berbeda. Permainan di halaman belakang mereka sendiri. Metafora ini menangkap esensi strategi Iran dengan begitu sempurna. Seperti bangsa Sparta kuno yang menggunakan geografi celah sempit Thermopylae untuk menahan gempuran pasukan Persia yang jauh lebih besar, Iran memanfaatkan geografi Teluk Oman yang sempit untuk menetralkan keunggulan teknologi Amerika. Mereka secara sistematis mengubah halaman belakang mereka menjadi sebuah zona pengawasan total, sebuah killing zone yang dimonitor tanpa henti. Strategi ini dikenal dalam terminologi militer sebagai A2/AD atau Anti-Access/Area Denial. Secara sederhana, ini adalah strategi yang berkata, jangan coba-coba masuk ke wilayah saya, karena setiap jengkalnya sudah saya awasi dan saya persiapkan. Lapisan pertamanya adalah jaringan radar pesisir yang berfungsi sebagai kawat jebakan elektronik. Lapisan keduanya adalah mata di langit, drone-drone pengintai yang tidak hanya berpatroli, tapi terbang dalam orbit siaga yang stabil, seperti burung pemangsa yang dengan sabar melayang-layang menunggu mangsanya lengah. Dan lapisan terakhir adalah yang paling cerdik sekaligus mengkhawatirkan. Mereka mengubah kapal-kapal sipil biasa menjadi pangkalan drone mini yang membuat ancaman bisa muncul dari mana saja, kapan saja. Dan jangan salah, drone-drone ini bukan sekedar mengambil foto dari kejauhan. Mereka sedang mempelajari denyut nadi dari armada Amerika. Jam berapa siklus peluncuran jet tempur dimulai? Berapa banyak kapal pengawal yang ada hari ini? Seberapa sering Osprey itu datang dan pergi untuk mengisi pasokan? Mereka mencari pola, mencari kebiasaan, mencari celah kerentanan sekecil apapun. Ini bukan lagi soal mengumpulkan data. Ini adalah tentang mengirimkan pesan psikologis yang sangat jelas. Kami tahu ritme Anda, kami hafal kebiasaan Anda, dan kami tahu kapan Anda paling lengah. Jadi, di sini kita memiliki dua pemain utama dengan dua filosofi yang saling bertolak belakang, yang dimainkan di atas panggung yang sama. Apa yang terjadi ketika kekuatan fisik yang luar biasa bertemu dengan pengawasan tanpa henti yang gigih? Yang terjadi adalah sebuah simfoni pengawasan yang sunyi, namun secara strategis suaranya begitu memekakan telinga. Ini pada intinya adalah pertarungan antara dua gagasan besar tentang kekuatan. Di satu sisi, Amerika melakukan apa yang disebut show of presence. Pesan mereka sederhana dan lugas. Lihat betapa besarnya kekuatan saya, jangan macam-macam. Ini adalah unjuk superioritas fisik. Di sisi lain, Iran menjawabnya dengan show of monitoring. Pesan balasan mereka lebih subtil, namun tak kalah kuat. Kekuatan fisikmu tidak ada artinya jika aku selalu tahu di mana kamu berada, kemana kamu akan pergi, dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya. Ini adalah unjuk superioritas informasi dan psikologis. Dan perlu dicatat, ini semua bukan lagi sekedar teori strategis. Ini terjadi di dunia nyata. Drone Iran dengan kode identifikasi SEP-2501 misalnya, secara rutin terdeteksi membayangi pergerakan aset-aset militer Amerika. Setiap kali drone itu terbang mendekati kapal perang Amerika, setiap kali rekaman videonya dirilis ke publik, itu adalah sebuah pertunjukan yang disengaja. Iran menggunakan pengawasan ini sebagai alat propaganda yang kuat, sebuah teater geopolitik yang disiarkan ke seluruh dunia untuk menunjukkan keberanian mereka. Perang ini juga terjadi di spektrum yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita. Drone-drone Iran itu tidak hanya membawa kamera, mereka juga membawa sensor alien atau intelijen elektronik. Begini cara kerjanya.
Sama seperti setiap manusia memiliki sidik jari yang unik, setiap sistem radar dan komunikasi di kapal perang juga memancarkan tanda tangan atau sidik jari elektronik yang khas. Dengan tekun merekam dan mengkatalogkan sidik jari ini, Iran sedang membangun sebuah basis data yang sangat terperinci. Dalam skenario konflik nyata, data inilah yang akan memandu rudal mereka untuk menembus sistem pertahanan yang paling canggih sekalipun. Namun, apa yang kita saksikan di Teluk Oman hari ini, adu mata antara drone dan kapal induk ini, sejatinya hanyalah babak pembuka. Sebuah gambaran sekilas dari sebuah drama yang jauh lebih besar, yang akan mendefinisikan kembali masa depan peperangan itu sendiri. Aturan main sedang ditulis ulang di depan mata kita. Inilah evolusi logis berikutnya dari strategi Iran, kapal induk drone bernama Shahid Beheshti. Ini bukan lagi sekedar kapal sipil yang dimodifikasi dengan landasan pacu darurat. Ini adalah sebuah platform yang dirancang dari awal untuk satu tujuan mengerikan, meluncurkan ratusan drone serang secara bersamaan. Ini adalah lompatan kuantum. Iran tidak lagi hanya ingin mengawasi, mereka ingin memiliki kemampuan untuk menyerang secara massal dan melumpuhkan musuh. Konsep di baliknya sederhana namun sangat mematikan. Serangan jenuh atau saturation attack. Bayangkan ratusan drone murah seperti kawanan lebah pembunuh menyerbu sebuah kapal perang dari segala arah secara serentak. Sistem pertahanan rudal secanggih apapun di dunia, seperti Aegis, memiliki batas berapa banyak target yang bisa ia tangani dalam satu waktu. Dalam taktik ini, kuantitas yang masif itu sendiri telah menjadi sebuah kualitas yang mematikan. Inilah mimpi buruk yang coba diciptakan oleh Iran untuk Angkatan Laut Amerika. Pada akhirnya, inilah pelajaran terpenting dari permainan bayangan di Teluk Oman. Selama berabad-abad, kekuatan Angkatan Laut diukur dari tebalnya lapisan baja dan besarnya kaliber meriam. Namun di medan perang modern yang semakin transparan ini, aset yang paling berharga mungkin bukan lagi kapal terbesar atau rudal tercepat, melainkan kemampuan untuk melihat tanpa terlihat, untuk mengetahui tanpa diketahui. Dan inilah pertanyaan terakhir yang ingin saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Ketika sebuah drone murah yang dipandu oleh data real-time memiliki potensi untuk melumpuhkan sebuah kapal perang bernilai miliaran dolar, apa sebenarnya definisi dari kekuatan di abad ke-21 ini? Adu mata di Teluk Oman ini mungkin hanyalah awal dari sebuah jawaban yang akan mengubah segalanya. Waktu yang akan membuktikannya.